Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang pastinya akan mengundang kontroversi, tetapi ini tetap harus saya bahas gitu ya. Begini, ini adalah akhir bulan Januari tahun 2023. Di beberapa gereja, saya sudah tidak perlu sebutlah namanya ya. Setiap akhir bulan Januari, konon, beberapa jemaatnya mengeluh. Mengapa mereka mengeluh? Karena di gerejanya mereka diharuskan membayar persembahan buah sulung sekaligus dengan persembahan persepuluhan. Sekali lagi, mereka diharuskan membayar persembahan buah sulung dan persembahan persepuluhan. Mengapa ini menjadi sesuatu yang bagi sebagian jemaatnya agak traumatis atau bagaimanalah begitu ya? Nah, oleh karena itu, sebelum saya masuk lebih dalam ke hal ini, saya harus menjelaskan dulu mengenai posisi orang Kristen ya, yang katanya cinta akan Tuhan gitu ya. Cinta akan pekerjaan Tuhan di muka bumi ya. Bagaimana sebenarnya orang Kristen itu harus sebut saja berperilaku atau menjalankan kehidupan kekristenannya ya untuk menunjang pekerjaan Tuhan di muka bumi. Jadi begini. Orang Kristen pada dasarnya harus rela memberikan sebagian dari penghasilannya untuk menunjang pekerjaan Tuhan di muka bumi. Itu harus. Wajarnya begini deh. Bagaimana mungkin pekerjaan Tuhan di muka bumi ini yang dijalankan oleh hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya, bisa berjalan dengan mulus kalau tanpa biaya? Contohnya, untuk membuat sebuah gedung gereja, ya mau besar atau kecil, sederhana atau mewah, tentu perlu biaya. Kemudian untuk perawatan fasilitas, gedung, dan lain-lain, biaya listrik, biaya air gitu ya, tentu perlu biaya. Kemudian, para hamba Tuhan yang full-timer, yang kerjanya hanya di gereja, tidak mendapatkan penghasilan dari luar, tentu harus didukung. Nah, kalau kayak saya punya pekerjaan, saya punya bisnis gitu ya. Dan saya juga sebagai pendeta tidak menerima gaji. Ya, karena itu adalah komitmen saya sebagai seorang yang mau melayani tanpa harus mengharapkan penghasilan dari gereja. Tetapi ada pendeta-pendeta dan cukup banyak pendeta-pendeta yang full-timer yang kerjanya hanya melayani para umatnya dan dia tidak punya bisnis. Tentu dia harus perlu biaya untuk hidup, ya kan? Dia perlu biaya untuk menyewa gedung, misalnya kalau tidak punya gedung, misalnya. Kalaupun punya gedung, bagaimana harus merawat gedung itu, bagaimana juga menggaji para aktivisnya yang juga full-timer. Jadi kalau tanpa pemberian dari para jemaat, bagaimana pemberitaan Injil di muka bumi ini dapat terus berlangsung? Oke? Jadi seyogianya Anda sebagai seorang yang katanya percaya terhadap Tuhan Yesus pasti harus memberi. Nah, pertanyaannya, memberi yang bagaimana? Saya sudah sempat membahas mengenai pemberian orang Kristen
untuk mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kalau Anda orang Kristen, pemberian atau persembahan kepada gereja itu mengacu kepada 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah semua orang itu memberi dengan sukacita, sukarela, tanpa bersedih dan tanpa tekanan. Kira-kira begitu, ya. Nah, di sini memang ayatnya ya los begitu ya. Tanpa bersedih, sukarela, tanpa tekanan. Artinya, apakah kalau gaji saya misalnya 100 juta, saya relanya cuma memberi kepada gereja setiap bulan 100 ribu. Kan ayatnya bilang tanpa perasaan bersedih, tanpa tekanan. Nah, di sini memang ayatnya itu bisa saja disalahgunakan bagi orang-orang yang pelit. Ya kan? Gaji 100 juta, persembahan kepada gereja sebulan cuma 100 ribu. Ya kan nggak masuk akal. Oke? Jadi harus berapa persen, Pak? Di zaman perjanjian baru, tidak ada aturan yang mengatur Anda harus memberi kepada gereja berapa persen. Kalau Anda mampu, Anda mau memberikan 1/10 dari gaji Anda, ya monggo. Kalau Anda super mampu, super duper mampu, Anda mau memberikan 20% dari penghasilan Anda, bahkan mau memberikan 50%, kenapa tidak? Iya kan? Tetapi saya tidak pernah menyebut bahwa orang yang memberikan 10% dari gajinya itu adalah memberikan persepuluhan. Karena persepuluhan pada dasarnya bukanlah uang tunai. Saya sudah sempat bahas kan dalam beberapa episode, 20 episode lebih mengenai persepuluhan. Anda bisa cek channel saya ini. Persepuluhan pada dasarnya bukan uang, itu adalah makanan. Oke, hasil bumi dan ternak. Ternaknya pun terbatas, 4, lembu, sapi, kambing, domba. Jadi Pak, dulu kalau orang-orang yang pekerjaannya tabib atau guru yang menerima gaji, persepuluhannya Pak, mereka tidak memberikan persepuluhan dari penghasilannya. Karena yang memberikan persembahan hanya petani dan peternak, titik. Bagaimana dengan persembahan persepuluhan yang dilakukan oleh gereja di zaman sekarang? Itu sudah jauh melenceng. Ya, Anda lihat lagi lah video-video saya mengenai persepuluhan. Tapi apakah saya menentang orang yang memberikan 1/10 dari gajinya kepada gereja? Oh, saya tidak menentang itu. Oh, itu bagus kalau orang mau memberikan 1/10 dari gajinya, bahkan 15%, bahkan 50%. Waduh, puji Tuhan. Tapi saya tidak pernah menyebut orang yang memberikan 1/10 dari gajinya itu memberikan persepuluhan. Oke? Bagi saya itu hanyalah 10% dari penghasilannya. Karena persepuluhan pada prinsipnya bukan uang. Jadi kalau ada gereja yang mengancam jemaatnya, kalau Anda tidak memberikan persepuluhan, Anda tidak masuk surga dan pintu portal surga tidak terbuka untuk Anda dan seterusnya, itu ngaco banget deh. Ngaco banget. Ya. Nah, memang sebagian gereja kewalahan juga gitu ya kalau menghadapi orang-orang yang pelit gitu ya. Sehingga mereka harus diancam pakai ayat-ayat perjanjian lama. Padahal ayat-ayat perjanjian lama itu bukan untuk orang-orang perjanjian baru. Panjang deh ceritanya ya, nonton saja video-video saya tentang persepuluhan. Ya. Oke. Nah, kemudian persembahan buah sulung. Apa itu persembahan buah sulung? Sudah saya bahas juga di channel saya ini. Cari saja persembahan buah sulung. Ya. Persembahan buah sulung atau persembahan hasil pertama itu pada dasarnya setiap kali orang Israel itu panen, dia akan mengambil seberkas dari hasil panenannya itu yang terbaik. Ya. Dan ditaruh ke dalam sebuah bakul. Kemudian diacung-acungkan gitu ya. Ya. Dan ditujukan kepada Tuhan seakan-akan bilang, Tuhan terima kasih atas berkat ini. Maka dari itu persembahan hasil pertama atau buah sulung ini disebut juga persembahan unjukan. Jadi dari hasil panen mau itu 1 hektar, 10 hektar, 100 hektar cuma 1 bakul. Bayangkan kalau waktu itu orang Israel yang punya tanah 10 hektar, panen itu semua harus dikasih ke rumah Tuhan, makan apa dia?
Nah, ini yang sama gitu ya. Ketika di bulan Januari orang gajian, sekarang prakteknya diminta persembahan buah sulung. Seluruh gaji di bulan Januari itu harus diberikan ke gereja. Itu dikatakan persembahan buah sulung. Itu juga ngaco. Nggak ada. Anda cari dah di ayatnya di mana, mungkin Alkitab Anda beda sama Alkitab saya. Nggak ada yang ngajarin bahwa persembahan buah sulung adalah seluruh gaji Januari diberikan ke gereja. Tapi kalau Anda memang rela ya, kalau tabungan Anda itu puluhan miliar, dan gaji bulan Januari itu Anda mau kasih, ya monggo. Karena Anda rela mau mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi beda ceritanya kalau Anda memberi karena ketakutan diancam, itu adalah persembahan buah sulung yang harus Anda lakukan. Nah, itu ngaco. Apalagi setelah Anda memberikan persembahan buah sulung itu ditambah dengan persepuluhan. Jadi persembahan di bulan Januari itu 110%. Terus di bulan Februari Anda mau makan apa? Kalau Anda nggak punya tabungan. Ya kan kita disuruh nabung dulu. Bukan begitu caranya. Alkitab tidak mengajari Anda harus nabung ya, sehingga nanti bulan Januari tiba Anda harus kasih. Dan di bulan Februari itu Anda hidup dari uang tabungan Anda. Enggak. Alkitab tidak mengajarkan itu. Jadi praktek memberikan persembahan buah sulung dan persepuluhan di akhir bulan Januari yang totalnya 110% itu ngaco banget. Ya. Astaga. Jadi mengasihi Tuhan bukan karena ancaman. Kan 2 Korintus 9 ayat 7 disebutkan bukan karena bersedih. Ya biasa kalau orang dipaksa kan bersedih ya. Jadi batal itu persembahannya. Tapi sekali lagi ya, saya bukannya mengajari Anda untuk tidak memberi. Anda harus memberi kepada Tuhan, dalam hal ini melalui ya gerejanya atau apa gitu ya, untuk menunjang pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bukan karena Anda takut tidak diberkati, nanti takut dikutuk dan segala macam. Oke? Dan menariknya, ada juga orang yang rajin memberikan persepuluhan, rajin memberikan persembahan buah sulung, ya mungkin karena gajinya besar gitu ya, tabungannya banyak. Tetapi ketika saudaranya susah, orang tuanya sakit, tidak diperhatikan sama dia. Dia lebih memperhatikan ancaman dari pendetanya untuk memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan buah sulung itu. Dan itu semuanya ngaco, saya kasih tahu. Ya. Tapi jangan salah mengerti apa yang saya sampaikan ini. Saya tidak melarang orang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi pemberian Anda harus dalam koridor yang tepat. Bukan karena diancam kutukan atau tidak masuk surga kalau tidak memberikan persepuluhan. Atau jika pada akhir Januari Anda tidak memberikan seluruh gaji Anda kepada gereja. Atau yang mereka sebut persembahan buah sulung. Itu ngaco. Oke? Makanya tidak heran kalau beberapa orang Kristen, ya lumayan banyak ya, begitu bulan Januari, akhir bulan Januari itu tiba, mereka menganggap inilah neraka bulan Januari. Karena mereka harus memberikan persembahan buah sulung dan persembahan persepuluhan yang totalnya 110%. Ya, jadi bercandanya mereka mengatakan inilah persembahan neraka bulan Januari. Oke? Oleh karena itu, berikanlah persembahan Anda untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan sukacita, sukarela, dan jangan bersedih. Ya, apalagi kalau pakai ancaman. Ya, demikian. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.